Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Studi Kelayakan Bisnis kelas F akan menjelaskan mengenai bab 7 dengan judul Aspek Ekonomi dan Sosial. Selanjutnya, anggota dari kelompok 10 yaitu yang pertama, Adina Maria Yusti NPM 228, yang kedua, Berliana Ferdiandita NPM 252, yang ketiga, Dewi Ratih NPM 257, dan yang keempat, Naufal Arif NPM 268. Kemudian pengertian aspek ekonomi dan sosial. Dalam aspek ekonomi dan sosial, yang perlu kita telaah yaitu apakah jika usaha atau proyek yang kita jalankan akan memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial kepada berbagai pihak atau sebaliknya. Oleh karena itu, aspek ekonomi dan sosial ini perlu dipertimbangkan, karena dampak yang akan ditimbulkan nantinya akan sangat luas apabila kita salah dalam melakukan penilaian. Maka dari itu diharapkan dari aspek ekonomi dan sosial ini akan dijalankan dan akan memberikan dampak yang positif lebih banyak daripada kerugiannya. Selanjutnya ada dampak yang timbul dari aspek ekonomi dengan adanya suatu usaha atau investasi, yaitu yang pertama dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui peningkatan tingkat pendapatan keluarga, perubahan pola nafkah, adanya pola nafkah ganda, tersedianya jumlah dan ragam produk barang dan jasa di masyarakat, membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekaligus mengurangi pengangguran, tersedianya sarana dan prasarana dengan dibukanya suatu proyek atau usaha, dengan dibangunnya misalnya jalan raya, listrik, telepon, sekolah, rumah ibadah, rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan sarana hiburan. 2. Menggali, mengatur, dan menggunakan ekonomi sumber daya alam melalui A. Pemilikan dan penguasaan sumber daya alam yang teratur. Artinya, kepemilikan diatur berdasarkan luas lahan, jangan sampai masyarakat kehilangan kesempatan. Demikian pula dengan penguasaan sumber daya alam yang diatur sedemikian rupa. B. Penggunaan lahan yang efisien dan efektif. Penggunaan lahan yang benar-benar memberikan manfaat kepada berbagai pihak. C. Peningkatan nilai tambah sumber daya alam. D. Peningkatan sumber daya alam lainnya yang belum terjamah, terutama untuk wilayah-wilayah yang masih terisolasi. 3. Meningkatkan perekonomian pemerintah baik lokal maupun regional melalui A. Menambah peluang dan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat. B. Memberikan nilai tambah proses manufaktur. C. Menambah jenis dan jumlah aktivitas ekonomi non-formal di masyarakat. D. Pemerataan pendistribusian pendapatan. E. Menimbulkan efek ganda ekonomi. F. Peningkatan produk domestik regional bruto atau PDRB. G. Peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. H. Menambah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di daerah tertentu. I. Menyediakan fasilitas umum yang sangat dibutuhkan masyarakat. J. Menghemat devisa apabila produk dan jasa yang dihasilkan dapat mengurangi pemakaian impor barang dan jasa dari luar negeri. K. Memperoleh pendapatan berupa pajak dari sumber-sumber yang dikelola oleh perusahaan, baik pendapatan penjualan maupun pajak lainnya. L. Meningkatkan devisa negara jika produk dan jasa yang diproduksi dibuat untuk diekspor, baik untuk bahan baku maupun bahan jadi. 4. Pengembangan wilayah. A. Meningkatkan pemerataan pembangunan dengan prioritas pembangunan di daerah tertentu. Biasanya untuk proyek-proyek tertentu pemerintah menetapkan wilayah atau daerah tertentu yang hanya boleh dibuka. Dengan tujuannya adalah untuk pemerataan pembangunan dan pembukaan wilayah yang selama ini terisolasi di seluruh wilayah Indonesia. B. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, di mana setiap adanya proyek baru biasanya berdatangan tenaga kerja dari berbagai wilayah. C. Terbukanya lingkungan pergaulan dengan adanya pembukaan suatu wilayah, tentu akan mengundang pendatang dari daerah lain, sehingga dengan demikian dapatlah terbina lingkungan pergaulan antar berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. D. Membuka isolasi wilayah dan cakrawala bagi penduduk. Daerah yang tadinya terpencil akan menjadi terbuka, begitu pula penduduk di sekitarnya menjadi lebih mengenal lingkungan sekitar, sehingga membuka cakrawalanya.
Adapun dampak sosial dengan adanya suatu proyek atau investasi antara lain: 1. Adanya perubahan demografi melalui terjadinya A. Perubahan struktur penduduk menurut kelompok umur, jenis kelamin, mata pencarian, pendidikan, dan agama. B. Perubahan tingkat kepadatan penduduk. C. Pertumbuhan penduduk, tingkat kelahiran, tingkat kematian bayi, dan pola migrasi. D. Perubahan komposisi tenaga kerja baik tingkat partisipasi angkatan kerja maupun tingkat pengangguran. 2. Perubahan budaya yang meliputi terjadinya A. Kemungkinan perubahan kebudayaan melalui perubahan adat istiadat, nilai, dan norma budaya setempat. B. Terjadinya proses sosial baik proses asosiatif atau kerjasama, proses disosiatif konflik sosial, akulturasi, asimilasi, dan integrasi maupun sosial lainnya. C. Perubahan peranata sosial atau kelembagaan masyarakat di bidang ekonomi seperti hak wilayah, pendidikan, agama, dan keluarga. D. Perubahan warisan budaya seperti perusakan situs purbakala maupun cagar alam budaya. E. Perubahan pelapisan sosial berdasarkan pendidikan, ekonomi, pekerjaan, dan kekuasaan. F. Perubahan kekuasaan dan kewenangan melalui kepemimpinan formal dan informal, mekanisme pengambilan keputusan di kalangan individu yang dominan, pergeseran nilai kepemimpinan. G. Perubahan sikap dan perspektif masyarakat terhadap rencana usaha dan atau kegiatan. H. Kemungkinan terjadinya tingkat kriminalitas dan konflik antar warga asli dan pendatang. I. Perubahan adaptasi ekologis. 3. Perubahan kesehatan masyarakat meliputi terjadinya A. Perubahan parameter lingkungan yang diperkirakan terkena dampak rencana pembangunan dan berpengaruh terhadap kesehatan. B. Perubahan proses dan potensi terjadinya pencemaran. C. Perubahan potensi besarnya dampak timbulnya penyakit seperti peningkatan angka kesakitan dan angka kematian. D. Perubahan karakteristik spesifik penduduk yang berisiko terjadinya penyakit. E. Perubahan sumber daya kesehatan masyarakat. F. Perubahan kondisi sanitasi lingkungan. G. Perubahan status gizi masyarakat. H. Perubahan kondisi lingkungan yang dapat mempermudah proses penyebaran penyakit. Dapat disimpulkan bahwa dalam aspek ekonomi, komponen yang penting untuk ditelaah diantaranya yang pertama ekonomi rumah tangga, meliputi tingkat pendapatan, pola nafkah, dan pola nafkah ganda. Kedua, ekonomi sumber daya alam, meliputi pola pemilikan dan penguasaan sumber daya alam, pola penggunaan lahan, nilai tanah sumber daya alam, dan sumber daya alam lainnya. Ketiga, perekonomian lokal dan regional, kesempatan kerja dan berusaha memberikan nilai tambah dan proses manufaktur, jenis dan jumlah aktivitas ekonomi non-formal, dan aksesibilitas wilayah lainnya. Keempat, yaitu pengembangan wilayah. Adapun komponen sosial yang penting untuk ditelaah diantaranya yang pertama komponen demografi, meliputi struktur penduduk, tingkat kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk, dan tenaga kerja. Kedua, komponen budaya, meliputi kebudayaan, yaitu adat istiadat, nilai, dan norma budaya. Kedua, proses sosial. Ketiga, warisan budaya, meliputi situs purbakala, cagar budaya. Dan terakhir, sikap dan persepsi masyarakat terhadap rencana usaha atau kegiatan. Lalu, ketiga, yaitu kesehatan masyarakat, yaitu meliputi pertama, ada parameter lingkungan yang diperkirakan terkena dampak rencana pembangunan dan berpengaruh terhadap kesehatan. Kedua, proses dan potensi terjadinya pencemaran. Ketiga, potensi besarnya dampak timbulnya penyakit, yaitu angka kesakitan dan angka kematian. Lalu yang terakhir ada kondisi lingkungan yang dapat memperburuk proses penyebaran penyakit. Peningkatan pendapatan nasional ditinjau dari aspek ekonomi, salah satu kelayakan usaha atau dapat dilihat dari kemampuan investasi tersebut dalam meningkatkan pendapatan nasional atau daerah melalui peningkatan PDB dan PAD. Artinya, dengan adanya investasi akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan secara nasional dan pendapatan daerah di mana investasi tersebut dilakukan. Kemudian, kelayakan lain adalah naiknya income per kapita masyarakat melalui peningkatan pendapatan seiring dengan pertumbuhan sektor ekonomi, demikian pula sebaliknya. Nah, untuk menghitung pendapatan nasional dapat dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan produksi, kedua, pendekatan pengeluaran, ketiga, pendekatan pendapatan.
Yang dimaksud pendapatan nasional dan pendekatan produksi adalah nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam satu tahun tertentu. Cara menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan produksi adalah dengan menjumlahkan nilai tambah yang diwujudkan oleh berbagai lapangan usaha atau sektor ekonomi dalam perekonomian. Pada umumnya, lapangan usaha atau sektor ekonomi untuk menghitung pendapatan nasional ada 11 sektor, yaitu pertama, pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Kedua, pertambangan dan penggalian. Ketiga, industri pengolahan. Keempat, listrik, jasa, dan air minum. Kelima, bangunan. Keenam, perdagangan, hotel, dan restoran. Ketujuh, pengangkutan dan komunikasi. Kedelapan, bank dan lembaga keuangan lainnya. Kesembilan, sewa rumah. Kesepuluh, pemerintah dan pertanahan. 11, jasa-jasa lainnya. Kemudian, yang dimaksud pendapatan nasional dalam pendekatan pengeluaran adalah pendapatan nasional yang dihitung dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai golongan masyarakat dalam perekonomian. Pengeluaran dimaksud adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah, pengeluaran pengusaha untuk investasi, dan ekspor-impor. Selanjutnya, yang dimaksud pendapatan nasional dan pendapatan adalah pendapatan nasional yang dihitung dengan menjumlahkan balasan jasa yang diterima oleh faktor produksi. Jenis-jenis pendapatan yang diterima adalah yang pertama gaji dan upah, sewa bunga dan pendapatan lainnya, pajak tidak langsung, penyusutan, dan laba atau keuntungan. Nah, dalam praktiknya, pendapatan nasional di negara maju biasanya menggunakan pendekatan pengeluaran dan pendapatan. Adapun di negara yang sedang berkembang menggunakan pendekatan produksi dan pengeluaran. Metode atau pendekatan mana yang digunakan tergantung pada mudah tidaknya diperoleh data di lapangan dan tingkat validitas data tersebut. Selanjutnya dari segi pendapatan, dengan adanya investasi tersebut dapat dihitung berapa besar peningkatan pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan tingkat kesejahteraannya. Begitu juga di sisi pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai logan masyarakat, sehingga dapat mendongkrak multiplier effect ke kegiatan perekonomian lainnya. Untuk memudahkan pemahaman perhitungan pendapatan nasional, diberikan kasus berikut ini. Sebagai contoh, PT Bedley Sew ingin melaksanakan investasi di bidang hutan tanaman industri di Kabupaten Belitung, Provinsi Babel dengan areal seluas 76.000 hektar. Dari investasi tersebut diperkirakan dapat meningkatkan atau penghasilan masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, komponen pendapatan nasional, ada gaji, upah, pajak, penyusutan, laba setelah pajak. Kemudian tahap pembangunan dalam bentuk rupiah per tahun. Lalu tahap produksi. Total pendapatan nasional pada tahap pembangunan berupa 4.437 dan tahap produksi 61.653. Dapat dilihat bahwa sumbangan proyek atau investasi hutan tanaman industri yang dilaksanakan oleh PT Bedley Sew sebesar 4.430 juta per tahun dapat pada tahap pembangunan tanaman dan meningkatkan lagi menjadi 61.653 per tahun pada tahap mantap atau produksi, sehingga bisa disimpulkan bahwa dari segi peningkatan pendapatan daerah proyek atau usaha tersebut layak untuk dilaksanakan. Cara perhitungan pendapatan nasional bagi dunia usaha untuk pertanian X. Yang pertama, output, hasil penjualan beras dan jagung 1.000 dan totalnya 1.000. Penghasilan, biaya produksi ada upah 800, sewa, bunga, keuangan. Total pendapatan nasionalnya 1.000. Tabel di atas menggambarkan output yang dihasilkan oleh suatu usaha pertanian X dan biaya produksi yang harus dikeluarkannya. Kemudian harus perputaran modal. Yang pertama hasil penjualan, output akhir 10 dikali 1.000 menjadi 10.000. Dan arus perputaran penghasilan ada upah 10 dikali 800 menjadi 8.000, sewa 10 dikali 100 menjadi 1.000, bunga 10 dikali 25 menjadi 250.000, keuntungan 10 dikali 75 menjadi 750.000, dan di total pendapatan nasionalnya 10.000. Tabel di atas menggambarkan 10 petani yang serupa, jadi semakin banyak petani maka semakin meningkat pendapatan nasional. Mungkin sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.